Waktu saya menawarkan untuk MOP ini, tindakan MOP ini, saya juga berkali-kali selalu menanyakan, kamu yakin? Takutnya ragu ya pas hari hanya. Ya. Tapi alhamdulillah setelah dikasih pemahaman dan saya juga konsultasi dengan waktu itu dengan Kabid Dr. Heri, ya saya konsultasi dengan beliau bagaimana proses MOP itu, lalu saya sampaikan ke aseptornya, jadi mereka paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast DP3P2KB Kota Tangerang. Bersama saya Mainur Amelia. Saya adalah penyuluh keluarga berencana Kota Tangerang. Oke, di sini pastinya saya bangga dan senang sekali bisa menyambut dan menyapa semua sobat terbang terbaik dan membanggakan di siang hari ini. Oke, kali ini saya ditemani oleh narasumber kita yang begitu luar biasa. Beliau adalah pemenang juara 1 Lomba Apresiasi Tenaga Lini Lapangan dalam kategori kader IMP. Langsung saja kita sambut ini dia, Ibu Citra Palupi. Ya, Assalamualaikum Mbak Mai. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ibu ya. Oke, di sini saya mau menanyakan sedikit banyak nih Bu ya terkait apresiasi yang didapatkan oleh Ibu Citra sebagai pemenang juara 1 Lomba Kader IMP setingkat Provinsi Banten. Pasti sobat terbang juga penasaran nih Bu ya, apa sih yang dimaksud dengan Kader IMP itu sendiri Bu? Baik, Kader IMP sendiri ini singkatan dari Institusi Masyarakat Pedesaan atau Perkotaan. Jadi IMP ini pada hakikatnya adalah sebuah wadah pelaksanaan dan pengelolaan mulai dari tingkat kelurahan, RW maupun di tingkat RT, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi kader IMP itu adalah pengelola dan pelaksana program KB ya Ibu ya. Kemudian kader IMP juga bisa disebut juga dengan kader KB, benar gitu? Kader KB. Kader KB, oke. Ngomong-ngomong sudah berapa lama nih Ibu Citra menjadi kader IMP? Iya, baik. Kader IMP di sini kan ada 2 ya Bu ya. Jadi sub PPKBD dan PPKBD. Sebelum menjadi kader PPKBD, saya menjadi kader sub PPKBD itu dari tahun 2013 sampai dengan 2020. Kemudian saya menjadi kader PPKBD di tahun 2020 sampai dengan sekarang. Wow, cukup lama Ibu ya. Berarti Ibu di sini kader IMP nggak langsung jadi kader IMP ya. Berarti sebelumnya kader biasa dulu kemudian menjadi kader IMP seperti dulu itu ya. Sebelum menjadi kader IMP ini saya menjadi kader Posyandu gitu. Oke. Lalu ada nggak sih kesulitan untuk menjadi seorang kader IMP? Yang kita tahu nih tadi kita bahas ya kalau kader IMP itu adalah kader KB Bu ya. Yang dimana kalau kader KB itu kan sebagai penggerak masyarakat ya, untuk bisa ikut ber-KB Bu ya. Ada nggak sih kesulitan atau kendala nih Ibu Citra di lapangan untuk mengajak masyarakat dan warganya untuk ikut ber-KB? Iya, jadi untuk kendala di lapangannya itu tergantung di daerahnya masing-masing ya. Kebetulan wilayah kerja saya ada di Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas itu. Kendala yang saya rasakan ini selama menjadi kader KB ialah untuk memberikan untuk memberikan edukasi masyarakat, edukasi PUS ini sendiri, istri maupun suaminya untuk mau ber-KB. Jadi untuk memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana cara ber-KB, khususnya KBM-KJP ya, metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD maupun implan ataupun MOP dan MOW gitu. Jadi untuk memberikan pemahaman kepada mereka ini yang agak sulit. Sulit ya. Mungkin karena kurang pengetahuan ya, masih kurangnya pengetahuan. Jadi masyarakat awam ini banyak yang percaya katanya daripada nyatanya gitu. Seperti itu. Baik Ibu Citra. Lalu pengalaman apa aja nih yang berkesan selama menjadi kader IMP nih Bu? Oh iya. Jadi pengalaman sebagai kader IMP ini yang paling berkesan yaitu pada saat saya mengantar calon aseptor MOP. Wow, MOP ya. MOP. Jadi waktu itu saya pernah mengantar aseptor MOP, pemeriksaan dari segi pemeriksaannya sampai pada saat dioperasi saya mendampinginya sampai
suami ini sampai masuk ke ruang rawat inap saya dampingi. Jadi berkesan banget ya. Berkesan banget ya. Usianya kalau boleh tahu berapa tahun Ibu? Apalagi usia si bapak ini masih sangat muda. Wow. Jadi 30 tahunan. Jadi kelahiran tahun 94. Seperti setahu aku kayaknya kalau umur usia muda itu belum bisa boleh untuk MOP, Bu. Iya, tapi ini karena beliau itu anaknya sudah 4 gitu. Jadi suami ini berkorban untuk istrinya. Jadi istrinya melahirkan. Romantis, Bu ya. Kan biasanya melahirkan suaminya yang ber-KB gitu. Jadi ya kan, saling mengisi. Iya kan kita ketahui kalau sekarang ini kan sering sekali istri terus yang ber-KB. Makanya waktu saya menawarkan untuk MOP ini, tindakan MOP ini, saya juga berkali-kali selalu menanyakan, kamu yakin? Mau di MOP? Takutnya ragu ya pas hari-harinya ya. Tapi alhamdulillah setelah dikasih pemahaman dan saya juga konsultasi dengan waktu itu dengan Kabid Dr. Heri, ya saya konsultasi dengan beliau bagaimana proses-proses MOP itu, lalu saya sampaikan ke aseptornya, jadi mereka paham. Jadi alhamdulillah akhirnya si suami ini mau dan positif. Tidak berubah ya? Tidak berubah keputusannya. Oke. Yang kita sudah ketahui bahasanya Ibu Citra kan ini sebagai pemenang juara 1 lomba apresiasi tenaga lini lapangan sebagai kategori kader IMP. Pasti itu kan tidak mudah, Bu ya, tidak mudah, terus prosesnya juga panjang, instan, apalagi Ibu Citra ini sudah mengalahkan 7 kabupaten kota nih ya, dan Ibu Citra ini sudah mewakili Kota Tangerang untuk menjadi kader IMP terbaik nih, Bu ya. Apa sih sebenarnya persiapannya selama ini sampai Ibu bisa sampai ke tahap ini? Jadi gini, rahasianya apa, Bu, kalau boleh tahu? Sebenarnya untuk rahasianya tidak ada rahasianya. Tidak ada rahasianya. Gini, untuk menjadi seorang kader IMP itu, maupun kader IMP ataupun kader apapun, selama kita mau belajar, kita mau menggali potensi yang ada pada diri kita mau menimbulkan rasa percaya diri kita, insya Allah bisa. Ada jalannya gitu ya. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Gitu. Jadi semua kader IMP maupun kader apapun, jadi selama kita mau belajar, berusaha pasti, juga pasti akan bisa. Dan pastinya harus percaya diri sih, Bu. Betul. Ya. Menumbuhkan rasa percaya diri kadang sulit ya, susah. Lalu nih, bagaimana nih perasaan Ibu Citra setelah dinobatkan sebagai kader IMP terbaik di tingkat Provinsi Banten? Kalau ditanya perasaan pasti senang ya, Mbak Maya. Senang banget, Bu ya. Senang, lalu bangga, kemudian senangnya karena tidak semua kader IMP mendapat kesempatan seperti saya. Betul. Gitu. Jadi ya pasti senang. Lalu ngomong-ngomong, kemarin Bu Citra ke Semarang ya, Bu? Oh iya, kemudian boleh sedikit cerita boleh, ya? Silahkan. Jadi gini, kemarin saya dinobatkan sebagai kader terbaik se-Provinsi Banten, kemudian saya mewakili Provinsi Banten melaju ke tingkat nasional. Wow, keren banget Ibu Citra. Melaju ke tingkat nasional. Kemudian di tingkat nasional itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui, dan panjang ya, lumayan panjang tahapan-tahapan itu, dari mulai orientasi, kemudian ada kuis Bangga Kencana, kemudian ada ada wawancara inovasinya. Jadi saya melewati tahapan-tahapan itu, dan kemarin pada tanggal 26 Juli itu puncaknya di Semarang gitu. Wah, selamat ya Ibu Citra sudah menjadi kader IMP terbaik di Provinsi Banten. Lalu boleh dong kasih tips atau motivasi nih buat kader IMP lainnya buat bisa mengikuti jejaknya Ibu Citra. Tips-tipsnya apa ya? Jadi untuk kader-kader IMP yang ada di Kota Tangerang khususnya, jadi teruslah belajar, teruslah menggali potensi yang ada pada diri kita, teruslah berbuat ikhlas selama kita diberi kesehatan oleh Allah. Jadi terus berbuat untuk dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat sekitar gitu. Dan saya yakin pasti kader-kader IMP di Kota Tangerang
khususnya ya, pasti banyak banget yang memiliki potensi gitu. Jadi semoga kader-kader lainnya bisa mengikuti jejaknya Ibu Citra IMP ini dapat terus mengembangkan. Terima kasih Ibu Citra atas motivasinya. Sebenarnya masih banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan saya yang ingin tanyakan ke Ibu Citra, tetapi waktu yang tidak memungkinkan ya Ibu Citra ya. Mungkin kita di lain waktu bisa berjumpa kembali di podcast episode berikutnya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Citra sudah menyempatkan hadir di podcast siang kali ini. Semoga nih Sobat Terbang yang sudah menonton podcast siang hari ini bisa termotivasi dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang begitu luar biasa. Sebelum saya akhiri, gimana kalau kita kasih tagline-nya Kota Tangerang dulu nih Ibu Citra. Oke. Tangerang, ayo kolaborasi wujudkan visi. Podcast DP3P2KB terbang, terbaik dan membanggakan. Oke, jangan lupa follow IG-nya UPTKB di @upt_KB Kota Tangerang. Oke, terima kasih banyak. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.